Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel RG Mechanic and Review. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah produk yang baru saja tiba ya. Ini adalah produk meter saw, teman-teman. Meter saw dari brand HNL ya, dengan kapasitas saw blade-nya di 7 inci. Untuk meter saw ini sudah sliding ya, sehingga untuk pemotongannya bisa sampai di 30 cm ya teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita review bagaimana kelengkapan dan kualitas atau fitur-fitur yang tersedia di meter saw ini. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat dari packagingnya ya, atau hardusnya. Untuk segi printing bagus nih, cukup jelas, bisa dibaca ya teman-teman. Ini ada tulisan mesin HL Professional Power Tool ya, jadi brandnya itu brand HNL ya. Ada keterangan mesin potong aluminium 7 inci, meter saw 7 in, dengan kode produknya HL237 ya, sliding. Ini ada keterangan meja terbuat dari aluminium berkualitas, pegangan dilapisi bahan karet anti slip, aman dan nyaman. Kemudian pelindung bawah yang terpasang sehingga menambah keamanan saat bekerja. Oke, maksudnya itu di bawahnya juga ada karetnya ya teman-teman di sini. Tadi sudah saya bongkar ya untuk mengganti saw blade-nya, saya ganti pakai blade ya. Ada keterangan untuk listriknya 220 volt ya, tegangannya 50 sampai 60 Hz untuk gelombangnya. Untuk wattnya di 1050 watt, tapi nanti kita cek ya, mungkin ini saat angkatan awal ya. Nanti biasanya saat saat sudah berjalan mesin itu tidak akan seperti ini, biasanya akan turun. Untuk saw blade-nya 185 mm atau 7 inci, RPM nya 5000 per menit. Nanti akan kita review ya apakah sesuai. Sini ada keterangan ya teman-teman, 100% spare part lengkap dan berkualitas. Jadi HNR ini kelebihannya salah satunya untuk purna jualnya ya teman-teman, jadi kelengkapan spare partnya ada. Dan untuk service centernya juga sudah ada di beberapa kota ya teman-teman. Ini garansi ya teman-teman. Ini ada keterangan saja. Di sini nih jelas ya, meter saw 7 inci HL237. Ini untuk tadi tegangan 220 volt, gelombang 50 sampai 60 Hz, 50 watt, 5000 rpm, 185 meter untuk saw blade-nya. Oke, seperti tadi. Tidak ada lagi karena sudah saya buka ya teman-teman. Jadi saya akan membahas apa aja sih kelengkapan yang dibawa dari bawaan aku teman-teman. Yang pertama ini ada ini ya teman-teman, ini extension ya, extension dari meja meter saw-nya, jadi bisa lebih panjang nanti untuk urukan kayunya. Ada 2 kiri kanan ya. Terus ini saw blade bawaannya ya teman-teman, itu sudah saya ganti pakai fluid. Bawaannya ini di titnya 80 ya. Ini cukup halus sekali untuk pemotongan ya, karena giginya banyak ya teman-teman. Di sini keterangan ya, diameter 185. Untuk diameter arbor ini, yang tengah ini 25,4 atau 1 inci ya. Untuk ketebalannya 2,4, ketebalan ininya nih, titnya yang oke. Untuk RPM nya di 5000 rpm ya teman-teman, bagus. Cuman saya kemarin butuh yang untuk cutting ya cepat, jadi pakai yang 40T dari Floyd. Kemudian ini ada buku petunjuk dan buku garansi ya teman-teman, seperti biasa. Kemudian ada kunci
kunci L ya. Oke, itu saja untuk kelengkapan dalam kardusnya. Dan tentu mesinnya ya teman-teman, yang sudah saya rakit ini. Oke, nanti kita akan tes ya untuk RPM dan kinerja-kinerja yang lainnya, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita lihat dari body-bodinya ya teman-teman. Ini untuk bahannya tidak seperti produk generik ya teman-teman, betul-betul bagus. Untuk karetnya juga solid, ABS-nya bagus banget, dan terkesan kokoh ya teman-teman. Ini untuk blade guard-nya dari plat ya, iron ya atau besi, cuman tipis kayaknya, tapi bagus. Oke, kemudian untuk base plate-nya juga besi, tapi betul-betul seperti ini ya, di casting kayak aluminium, betul-betul kokoh ya teman-teman, dan betul-betul halus. Ini ada serbuk-serbuk ya, tadi saya sudah tes potong sebenarnya. Oke, kemudian untuk pengaturan sudut derajatnya juga ini timbul ya teman-teman, tuh 45, 30, jadi timbul, dan ini bunyi klik ya teman-teman. Jadi per derajat itu ini akan berbunyi tuh seperti itu. Jadi jangan takut salah derajat. Misalnya kita di 0 derajat ya, tuh betul-betul kita luruskan ininya ya, penggarisnya ini di angka 0. Oke, di sininya juga sudah dilengkapi dengan meteran. Nanti kita akan ukur ya berapa maksimal pemotong jauhnya pemotongan ini, lebarnya ini. Nanti kita ukur. Oke. Untuk kunci locknya pakai masih kunci L ya teman-teman. Kemudian ini blade guard yang bawah ini yang otomatis bisa naik ketika saat kita memotong, terbuat dari mika ya, mika bening. Untuk blade-nya sendiri aslinya itu bawaannya ya dari HL ya teman-teman. Cuman kan ini saya ganti karena yang dari HL ini 80 tit ya kalau tidak salah teman-teman. Jadi halus sekali. Kemarin saya ganti ya. Ini sebenarnya sudah saya pakai saat membuat meja ya teman-teman. Mejanya ini, mejanya meter saw ini sendiri. Meja scroll saw, meja mesin bor, meja table saw dan lain sebagainya. Jadi ini sudah saya pakai untuk ngetes ya. Ini baru saya review. Mantap ya. Jadi saya ganti pakai Floyd ya yang 40T. Oke, kemudian di sini di belakang ada dust bagnya ya. Ini dari HL sendiri bawaannya. Kemudian untuk kabelnya sendiri ya teman-teman, ini cukup bagus ya, tebal dan kokoh sekali. Dan ini untuk panjangnya kabelnya di 1 meter lebih ya teman-teman. Tadi sudah kita coba pasang, kita ukur. Oke, kita keliling ke samping sini. Di sini ada handle, ini triggernya ya teman-teman. Trigger, kemudian ini di belakang ada ini ya. Ini harus kita kita turunkan. Nah, biar kelihatan ya teman-teman. Meter saw 7 HL237. Jadi untuk tipenya HL237 ya teman-teman. Untuk voltage-nya di 220 volt di 50 Hz ya. Untuk wattnya 1050 watt, RPM 5000 RPM. Kemudian untuk diameter saw blade-nya di 185 mm atau 7 inci ya teman-teman. Nih untuk saat 90 derajat kedalaman potongnya di 50, lebarnya di 305. Saat 90 derajat juga sama di 50, 405. Kemudian saat di 30 derajat saat di 45 derajat ketebalannya bisa dipotong 30 dan lebarnya di 305 ya teman-teman. Ini satuannya milimeter semua ya teman-teman.
Oke, mantap. Sisi sini, nah ini ada tombol untuk ngelock ini ya, saat kita mengganti saw blade-nya harus sambil tekan ini. Kemudian yang di sini ini ada untuk ganti carbon brush ya, satu di atas satu di bawah. Jadi masih pakai carbon brush, tapi cukup gampang ya karena ini di luar ya teman-teman, untuk posisi carbon brushnya di sini, jadi gampang kita ganti. Oke, kemudian nah ini saya suka nih. Jadi saat tombol ini tidak ditekan teman-teman, ini tidak bisa turun. Nih contoh ya. Nah ini locknya, jadi baru bisa turun ini tuh, sambil ditekan ini locknya. Oke teman-teman, kita ke belakang lagi. Kemudian untuk konstruksi naik turunnya, mekanikalnya itu sudah pakai gear ya teman-teman. Ini saya tunjuk ini. Nih. Jadi cakep ya, bukan pakai spring. Biasanya kan kalau generic itu masih pakai spring ya, ini sudah pakai gear ya teman-teman tuh. Dan ini bagus sekali ya teman-teman. Yang kita kasih grease atau pelumas, ya ini akan awet ya teman-teman tuh. Smooth sekali. Oke. Kemudian untuk rootnya sendiri, stainless steel, dan ini tebal ya teman-teman. Dan pergerakannya juga smooth. Bagus sekali. Nah ini untuk locknya ya teman-teman. Jadi supaya tidak bisa bergerak rootnya ini, nah ini supaya tidak bisa bergerak, maka kita lock ya teman-teman. Tapi saat kita kerja ya sebaiknya jangan di lock ya, supaya kita bisa maju mundurkan si slidingnya ini. Tapi saat kita misalkan tidak gunakan ya kita lock saja. Nah, tidak bisa bergerak lagi, keras lagi ya. Oke teman-teman, sisi bawah lagi di sini ada klem ya. Klemnya masih manual, muter, belum toggle klem. Nah ini bisa dipindahkan juga ke sisi kanan atau kiri ya teman-teman. Oke, di sini juga ada tambahan ya teman-teman, extension untuk, nah ini. Nah jadi saat memang kita memotong kayu yang agak panjang, kita pasang aja ini ya. Ini saya lepas biar gak makan tempat ya teman-teman. Oke, untuk dudukan di meja juga sudah ini ya, ada lubang untuk baut ya. Ini makanya saya baut ya teman-teman, pakai baut 50 dan mur, jadi di lock, jadi betul-betul kuat ya teman-teman. Oke, ini untuk kunci tadi ya, extensionnya. Kalau ini ya untuk klemnya. Oke, kita putar lagi sisi sini. Nah ini teman-teman, yang ini adalah lock untuk saat kemiringan ya teman-teman. Jadi saat kita mau memotong bevel kan harus dimiringkan. Nah ini kita harus locknya itu dirilis ke atas, bisa nih seperti ini. Nah ini rilis, kalau ke bawah kunci ya. Baru kita gerakan bevelnya ini sesuai keinginan kita mau berapa derajat ya teman-teman. Dan saat tadi memotong bevel, nah kita harus membuka ini ya, stud ini kita buka, untuk kemudian kita naikkan ininya ya. Nah, karena kalau ini tidak dinaikkan, nanti akan tertahan ya teman-teman. Oke, kita kencangkan lagi. Bagus ya teman-teman. Untuk bahannya saya salut ini untuk HNL ini. Ini tadi ya untuk pengaturan derajatnya. Nah di sini ada. Nah jadi tombol merah ini tuas merah ini untuk merilisnya. Baru ini kita setting, nanti udah angka berapa, di sini ada jarumnya ya, kayak penunjuk ini. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pengukuran RPM ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengukuran RPM dan watt yang dibutuhkan saat menghidupkan atau mengoperasikan mesin HL ini ya teman-teman. Ini sudah saya tempel spotlightnya ya teman-teman. Kita ukur.
RPM di 5500 ya teman-teman. Coba kita lihat di spesifikasinya. Mantap. Di spesifikasi 5000 ya teman-teman. 5000 RPM. Mungkin ini karena terlalu deket ini ya. Bapak harusnya sama aja sih, ini berarti melebihi spek ya. Mantap teman-teman. Sekarang kita lihat untuk wattnya ya. Berapa watt? Untuk watt di 375 sampai 380 ya teman-teman. Dan ini cukup rendah sekali ya. Dan ini cocok untuk rumahan ya teman-teman. Kita dengan watt serendah itu bisa mempunyai atau bisa mengoperasikan sebuah mesin meter saw ya teman-teman. Dan ini cukup bagus sekali. Secara fungsi juga tadi mantap ya teman-teman, baik dari RPM ataupun watt sudah masuk di spek ya teman-teman. Untuk RPM masuk di 5500. Jadi ranknya 5000 sampai 5500 sudah mantap sesuai spek yang tertulis ya teman-teman. Untuk watt walaupun yang tertulis di ininya kan di spesifikasinya untuk wattnya di kisaran 1000 ya teman-teman. Tapi ini saat kita tadi tanpa beban di 375 ya sampai 380. Ini mantap sekali. Jadi di 1900 watt pun masih bisa menggunakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pengetesan pemotongan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencoba mengetes seberapa panjang untuk maksimal pemotongannya ya teman-teman. Motong atau belah lah teman-teman ya. Jadi saya pengen mengetes ini panjangnya itu berapa sih maksimalnya, karena yang tertulis kan di ini 27 sampai 30 ya teman-teman. Coba kita tes ya. Ini untuk ukuran meter saw 7 in ya teman-teman. Coba kita tandain. Baru kita ukur ya teman-teman. Pas 30 ya teman-teman memang. Ini saya tandain ya teman-teman. Nih, yang merah ini. Mantap teman-teman. Jadi bisa memotong sampai 30 cm ya teman-teman. Ini sudah mirip-mirip atau sama bahkan ya dengan meter saw yang ukuran 10 in ya teman-teman, yang sliding. Kan 32 ya biasanya kalau yang 10 in, tapi yang sliding. Kalau ini 7 in sliding. Mantap ya teman-teman. Bisa sampai 30. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut di pengetesan. Kita akan memotong. Yang akan saya potong ini kayu ini ya. Kayu jati teman-teman, ukuran 5x5. Nanti kita coba lihat. Ini tapi saya untuk blade sudah saya ganti ya teman-teman. Saya pakai punya Void ya. Karena kemarin yang bawahnya sudah saya lepas dan diganti dengan yang ini ya. Teman-teman.
saya kalibrasi ya, masih asli bawaan pabriknya ya teman-teman. Bisa kita lihat hasilnya cukup presisi sekali ya teman-teman, tidak ada celah sama sekali dan benar-benar presisi ya untuk yang apa ini 90 derajat ya. Mantap, lurus sekali. Oke, coba saya akan potong yang lebih ini ya teman-teman, kayu yang lain dulu ya. Ini yang lebih tebal ini di ukuran 6x6 5x6 ya. Kita coba hasilnya teman-teman, top Marco top, presisi sekali ya, bisa lihat ya teman-teman, rata sekali. Coba sekarang kita untuk lakukan pemotongan ini ya teman-teman, 45 derajat ya. Pertama kita tinggal putar saja ininya ke arah 45 ya. Sudah klik. Oke, mana tadi? Kita coba pakai kayu yang ini ya. Untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat ya, sangat presisi sekali, tidak ada celah sama sekali ya teman-teman, bagus rata. Ini dan betul-betul membentuk sudut ya teman-teman, membentuk siku ya. Tuh, mantap. Oke ya teman-teman ya, mantap sekali. Oke, sekarang kita coba potong bevel ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan bevel ya teman-teman, 45 derajat. Nah sebelum ini dibuka itu kita harus membuka ini ya. Sebelum kita memotong itu harus pastikan ini terbuka dulu, karena ini harus diangkat ya teman-teman. Jadi ini ada sekrupnya nih, sudah saya buka tadi. Nah ini nanti baru kita naikin, karena kalau tidak kita arahkan ke sini, ini nanti akan mentok ya di sini saat motong. Oke, kita lakukan pemotongan.
setting di 45 derajat. Oke, bentuknya berarti kita memang nggak bisa pakai ini ya teman-teman, nggak bisa pakai apa namanya ini, screwdriver ya, bisa pakai klemnya dan dia mentok di klem ini. Paling nggak klemnya kita pindah ke belah ini, ke belah apa, sebelah kanan ya, sebelah sini paling ya. Coba kita nggak usah pakai klem aja lah, buat aja kok. Dan kita luruskan jarumnya itu di angka 45 ya teman-teman, pastikan lurus. Kalau khawatir kita pasang saja. Teman-teman, hasilnya mantap ya teman-teman. Ini saya belum ada kalibrasi ya teman-teman, tapi memang bawaan pabriknya sudah oke sekali ya, rapat sekali, mantap. Kita ukur pakai pembayar siku pun betul-betul rapat ya teman-teman, bisa dilihat tuh, presisi sekali, mantap. Teman-teman, kita lanjut kesimpulan ya teman-teman setelah kita melakukan pemotongan tadi. Baik teman-teman, kita sampai di kesimpulan setelah kita melakukan review ya, mulai dari packaging sampai kemudian tadi ada kita pengukuran ya, pengukuran RPM, pengukuran watt atau daya listriknya yang dibutuhkan, kemudian build quality dan pengukuran dan pengetesan pemotongan ya tentunya. Saya bisa menyimpulkan ya, ini produk cukup bagus sekali ya teman-teman, dengan harga yang ya terhitung murah lah ya, di kelas meter saw 7 in yang sudah sliding dan bisa pemotongan sampai di panjang 30 cm itu ya cukup worth it sekali ya teman-teman. Ini secara berkualitas materialnya juga cukup bagus ya teman-teman. Bahan-bahan yang digunakan cukup bagus dan cukup rapi, terutama bahan-bahan besi dan plastik ABS-nya ya teman-teman. Ini cukup bagus sekali. Dan untuk yang jenis ini, setahu saya hanya model yang seperti ini ada Yasuka ya. Kalau yang lainnya yang meter 7 inci tidak ada yang seperti ini.
Jadi hanya Yasuka dan HNL ini. Dan Yasuka pun sesuai dari info teman saya yang pakai Yasuka itu cukup bagus ya teman-teman, sama dan mirip-mirip saja dengan HNL ini. Oke, jadi kesimpulannya cukup worth it untuk dibeli ya teman-teman. RPM melampaui dari spek yang tertulis, kemudian watt juga rendah ya teman-teman, hanya di 380 watt saja tadi. Jadi kalau yang punya dana silahkan langsung di CO saja ya teman-teman, banyak di toko online ataupun di toko offline ya. Mungkin itu saja teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Jika ada salah dalam pengukuran itu murni mungkin saya hilap atau ketidakpahaman saya ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi saja. Yang kedua, saya memang basicnya bukan tukang kayu ya teman-teman, jadi kalau pas mungkin ada kurang tepat di dalam motong atau belah kayu, ya harus dimaklum saja, karena background saya memang bukan kayu, hanya sekedar hobi saja. Saya hanya sekedar hobi main di kayu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf. Sebelum ditutup, buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe ya teman-teman, untuk berkembangnya channel ini dan kita bisa berbagi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.